Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang pertanyaan saudara kita ya, bagaimana menyikapi bulan Agustus ya, bantalan rengkah ya. Karena bulan Agustus ini hambatan tantangan ini akan semakin besar ya. Hambatan tantangan akan semakin banyak kalau kita tidak mampu beradaptasi. Kalau kita tidak mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada, ya wes kita bakal minus ya. Ya, artinya apa? Teman-teman weton Sabtu ini kudu pinter, kudu cerdas, terus belajar, ojo leha-leha. Ya, apa yang bisa kamu kerjakan hari ini kerjakan, jangan tunda. Karena besok ceritanya lain lagi, hambatannya lain lagi. Ya. Jadi ketika Anda punya pekerjaan, ya secepatnya diselesaikan. Sehingga Anda punya waktu untuk mikir, apa, ya rencana apa yang bisa saya lakukan lagi. Ya, untuk plan A, plan B, plan C, rencana kedua, rencana ketiga. Ya, jadi pada intinya, teman-teman nonton Sabtu ketika kita memasuki bulan Agustus ini, ya, kita harus berpikir bagaimana supaya pendapatan kita itu lebih banyak lagi. Ya. Kalau Anda katakanlah jualan, misalnya jualan mie ayam itu, biasanya habis 100 mangkok misalkan. Bulan Juli biasanya dapat 100 mangkok. Anda harus berpikir, juga bertindak. Bagaimana supaya Anda bisa habis 200 mangkok. Nah, dari situ kan Anda akan belajar. Dari situ Anda akan menemukan strategi. Nah, ini soal bisnis ya, ini soal usaha ya yang kita miliki. Ya, jadi target di dalam usaha Anda itu Anda tingkatkan. Kadang kan kita tidak. Gitu. Hidup mengalir seperti air. Harus totolan isuk budal. Ya. Nong pasar misalnya, terus tengok-tengok ngenteni pembeli gitu. Jangan seperti itu. Polanya sudah berubah. Sejak dunia online itu ada, ya, itu polanya sudah berubah. Ibarat online itu ibarat orang melijo, ya, jualan yang dijujukan, ya, diantarkan ke rumah-rumah. Kamu harus punya pola pikir seperti itu. Ya. Bagaimana kamu misalkan kamu punya usaha, ya, punya usaha, bagaimana supaya bisa dilayani gitu ya. Anda misalnya daftar apa, Grab atau apalah, nah itu ya, kan bisa tuh pesan melalui aplikasi ya, dodol pangsit atau pesan pangsit di si A ya, dikirim. Polanya sudah seperti itu. Ya, artinya apa? Kita harus melek pengetahuan, kita harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada saat ini untuk ya, mengembangkan bisnis Anda. Anda jualan camba, Anda bisa upload di TikTok. Ya, jualan camba. Ya, walaupun sasarannya bukan untuk yang dikirim ya. Tapi sasarannya adalah bagaimana orang-orang yang ada di sekitar Anda itu tahu kalau Anda jualan apa itu camba. Ya, ya syukur-syukur bisa katakanlah camba ini akan apa? Bertunas ketika sampai 2 hari 3 hari. Bisa ada seperti itu. Wong pete aja bisa dijual online kok. Pete terus apa lagi? Brambang ya. Loh ya. Ya untuk yang daerah-daerah sekitar Anda itu kan langsung itu bisa loh. Itu Anda harus melek teknologi. Kalau Anda katakanlah punya usaha seperti itu. Bagaimana kalau saya karyawan tidak punya usaha? Ya bikin usaha. Ya, misalnya Anda nyambit dodolan gorengan. Ya. Jadi PNS ya, sore itu kan sudah pulang jam 5 ya, biasanya sudah ada di rumah. Anda bisa jualan gorengan. Malam harinya habis maghrib itu ya, Anda bisa jualan gorengan. Ya, nanti kalau sudah jalan cari orang. Ya, jadi kita ini harus spekulatif ya, harus spekulatif bisa membaca pasar. Gitu. Ya, caranya seperti itu. Itu cara ya untuk mendapatkan income ya, pendapatan yang lebih banyak lagi.
Nah, selain itu yang perlu kita perhatikan ya, selama kita ini katakanlah melakukan ekspansi seperti itu, Anda juga harus berhemat, laku prihatin. Ditambahi dengan tirakat. Ya, ojo mek prihatin ngempet tok nyelengi duit tapi ndak mbok tirakati. Ya ndak ono hasile. Ditirakati, dipasani, diwiriti. Jadi caranya seperti itu. Soal hasil atau ndak hasil, ya pasti hasil. Ya, kamu tirakat sudah dapat pahala, dapat keberkahan. Ya, mungkin tidak untuk hari ini, ya mungkin untuk lusa. Kalaupun kamu tidak mendapatkan, anakmu yang akan mendapatkan. Nah, itulah bedanya tirakat itu seperti itu. Ya, jadi secara teknologi, secara intelektual, wawasan kita itu kita tingkatkan. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu Anda terapkan di dalam kehidupan Anda, ya. Terutama di bulan Agustus ini. Ini puncak musim panas ya. Bulan Agustus ini puncak musim panas, walaupun hawanya dingin. Ya memang kalau misalnya ketiga ya, musim kemarau itu hawanya dingin. Ya, tapi lek njopo ya panas. Ya. Ini di Pasuruan saja hawanya dingin ya, apalagi di kampung halaman saya di Malang sana. Wah tambah wadem. Ya. Paham ya teman-teman nonton Sabtu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hambatan kendala di bulan Agustus? Anda harus meningkatkan kecerdasan Anda, intelektual Anda, wawasan Anda, supaya bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Selain itu ya, Anda juga tingkatkan spiritual Anda, ngempeti ya, tirakati itu di josno ya. Dan ketika itu Anda lakukan, maka saya yakin Agustus ya, Agustus ini kan gambarannya adalah bantalan rengka nelo itu ya. Jadi walaupun belum Agustus itu ya, harga-harga itu sudah naik. Anda percaya kalau Anda beli beras di awal Juli dengan di akhir Juli ini, itu harganya sudah selisih 5 ribuan. Mungkin lebih di tempat Anda. Di tempat saya ini awal Juli itu 69 ya, 5 kilo ya. Sekarang ini 7374. Hampir 5 ribuan selisihnya dalam 1 bulan. Belum ada 1 bulan, beberapa minggu, 2 minggu. Bulan Agustus pasti naik. Kita lihat ya suasana politik di negara kita ya. Negara kita sedang minus. Itu berdampak apa? Dipajeki rakyatnya. Nah, coba bayangkan. Ya, pajak dinaikkan, pengusaha-pengusaha pada tutup. Nah, inilah. Ya, itulah gambaran di bulan Agustus. Ya, semoga tidak terjadi. Ya. Tapi yang pasti, ya pengeluaran Anda akan lebih besar di bulan Agustus daripada bulan Juli. Silakan dibuktikan. Ya. Demikian teman-teman nonton Sabtu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya, bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Salam rahayu, rahayu, rahayu.